Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, semangat ya. Pagi-pagi memang harus semangat, gak boleh melekoi. Cung yang gak mandi hari ini. Ayo, siapa yang gak mandi? Mandi ya? Harus mandi karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Oke, sebelum kita melanjutkan yang selanjutnya, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dulu biar ilmunya didapat berkah. Nah ini Ibu sudah siapkan doa sebelum belajar. Silakan baca bersama-sama. Dipimpin sama kayaknya. Sok. Baca Bismillah dulu. Amin. Oke, sekarang Ibu cek kehadirannya. Kira-kira hari ini yang tidak hadir siapa? Hadir semua? Alhamdulillah. Ya, berarti kalian sehat-sehat semua. Semoga selamanya sehat walafiat ya. Biar tambah semangat untuk ilmunya. Kalau sehat mah ada, kalau sakit mah nggak enak ya. Oke, selanjutnya ya. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang kekuasaan dan rahmat Allah. Siapa yang masih ingat? Ayo, siapa yang masih ingat? Tentang apa? Tentang apa? Iya, bagus ya. Tepuk tangan buat teman kalian yang ya. Jadi kemarin itu kan kita sudah belajar bagaimana Allah itu menciptakan matahari, menciptakan bulan, pergantian siang dan malam gitu ya. Kemudian ada sumpah di sana bagaimana Allah bersumpah bagi orang-orang yang berbuat kebaikan dan tidak baik. Nah, sekarang kita akan beranjak ke bab yang selanjutnya yaitu bab 3. Tapi sebelum itu Ibu mau bacakan dulu sama kalian apa sih yang pengen dituju di pelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah membacakan, menyebutkan, menjelaskan, menganalisis dan mengkomunikasikan ayat Al-Quran tentang Quran surat Al-Lail ayat 1 sampai 11 ya. Tentang apa? Yaitu tentang sifat dermawan dan menjauhi kikir. Ada yang pernah mendengar kata dermawan? Dermawan itu apa ya? Sifat pemurah ya. Jadi kalau kalian mendengar kata dermawan itu artinya sifat pemurah atau orang yang mau berkorban atau mau menginfakkan hartanya di jalan Allah. Kemudian untuk pencapaian pembelajaran kali ini, yang pertama Ibu mau kalian mampu membaca Quran surat Al-Lail ayat 1 sampai 11. Mampu membaca. Ibu ingin kalian seperti itu. Ibu ingin kalian bisa membaca, mampu membaca Quran surat Al-Lail ayat 1 sampai 11. Kemudian yang kedua, mampu menyebutkan arti Quran surat Al-Lail. Jadi selain dari lafalnya, kalian juga harus mampu menyebutkan artinya. Oke? Kemudian yang ketiga, mampu menjelaskan isi kandungan surat Al-Lail. Ingat ya, arti dengan isi kandungan itu berbeda. Seperti di Quran surat Asy-Syams yang kemarin yang sudah kita bahas. Kemudian pemahaman bermaknanya yaitu Ibu ingin kalian mengetahui bahwa Allah itu mencintai orang yang dermawan dan membenci orang yang kikir. Allah itu suka sama orang yang suka memberi, yang suka bersedekah, yang suka mengeluarkan hartanya di jalan Allah dibandingkan dengan orang yang kikir, pedit, untuk kasiran, merek gesek. Kalau nggak suka sama orang kayak gitu. Kemudian yang kedua, pemahamannya adalah ingat ya, segala perbuatan baik ataupun buruk nanti akan
ditanggung jawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan akan diberikan balasan. Jadi harus berhati-hati ya, kalau kita berbuat itu harus sesuai dengan ketentuan yang sudah Allah tetapkan. Oke, sekarang kita masuk kepada kegiatan inti kita, yaitu kegiatan intinya ada di bab 3. Silakan kalian lihat di PowerPoint-nya di papan tulis sana. Judulnya adalah menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala dengan sikap dermawan dan menghindari zikir. Ya. Ibu akan putarkan video tentang pembacaan Quran surat Al-Lail beberapa kali, ya, beberapa kali. Silahkan kalian simak sambil menyimak, sambil melihat, kalian memperhatikan, juga diingat-ingat supaya paham dan hafal suratnya, oke? Nah, di sana kan nanti akan ada lafalnya dan juga artinya, ya, akan ada lafal dan juga artinya. Disimak baik-baik, ya, sampai videonya selesai, ya. Ingat peritanya adalah disimak. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal-unsa bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Sudah paham belum? Belum, ibu putarkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, satu kali lagi, baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla Nah, kalian kan sudah mendengar barusan beberapa kali ya, mendengar, kemudian melihat huruf dan arti dari ayat Quran surat Al-Lail ayat 1 sampai 11. Nah, sekarang ibu minta bacaan ayat pertama, Kak. Wal-laili idza yaghsha. Bagus. Saya bacakan. Bagus, lanjut. Ayat yang ketiga. Baru Nah, itu ya. Diperhatikan. Lanjut, Saya. Apa? Kita terus belajar ya. Kita terus belajar. Jangan malu. Terus, Saya. Lanjut. Wakad dzaba bil husna yang itu. Bil husna, saya. Iya, wakad dzaba bil husna. Kayaknya harus fokus dulu deh. Ini kayaknya kurang cairan, kurang fokus. Kita perlu fokus dulu ya. Oke, perlu fokus. Melihat. Oke, mulai lagi sekarang. Akan lagi, nanti kalian harus sering-sering mendengarkan audio dari Quran surat Al-Lail ya. Jadi nanti di rumah mendengarkan terus, karena semakin sering mendengar itu nanti bisa kan nempel di otak. Seperti kalian mendengarkan lagu. Kan kalau mendengar lagu biasanya cepat nempel. Gitu ya. Lagu apa yang nempel di otak kalian? Ayo. Hah? Lagu apa? Yang mana? Yang mana lagunya coba? Masih saat lagu Inggris guys. Oke. Yang gimana? Jadi luka. Kadang lagu itu juga kalian hafal. Nah, jadi semakin sering kalian mendengarkan audionya kayak tadi, kayak yang diputarkan tadi, insya Allah itu akan semakin membuat kalian lebih hafal. Kemudian cara bacanya juga akan betul ya, karena kalau dari audio visual itu biasanya panjang pendek yang pembacanya itu sudah sesuai dengan kaidah
gitu ya. Jadi tugas kalian di rumah nanti putarkan lagi audio visualnya, didengarkan, minggu depan ikut tes lagi bacaannya ya. Karena barusan masih banyak yang salah-salah bacaannya. Oke, ada yang mau bertanya? Ya, asal wujudnya apa? Ya, makasih pertanyaannya. Jadi asbabun nuzul itu adalah alasan kenapa surat Al-Ain ini diturunkan. Nih, aku mau cerita sedikit. Biasanya kalau kalian dengar cerita, tapi kalau bobo, itu bukan mendongeng sebelum tidur ini, ya. Aku mau cerita asbabun nuzulnya. Kenapa surat Al-Ain ini diturunkan? Surat Al-Ain ini diturunkan berhubungan dengan seseorang yang kaya raya. Betul, orangnya kikir, gitu ya. Itu tidak boleh kalian lakukan seperti itu, ya. Orang dermawan itu tidak akan sayang kalau hartanya dikeluarkan untuk kebaikan, karena ya, paham ya? Nah, kalian berkelompok nih. Kelompok satu harus menghafalkan ayat 1 sampai 3 dengan artinya. Kelompok 2 harus menghafal ayat 4 sampai 7 dengan artinya. Kelompok 3 ayat 8 sampai 9 dengan artinya. Kelompok 4 ayat 10 sampai 11 dengan artinya. Untuk 4 kelompok itu mau kalian berhitung 1 sampai 4. Ya, sekarang ibu kalian mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok kalian ke depan kelas. Ayo kelompok 4 silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dari kelompok 4 mau membacakan surat Al-Ain ayat 10 sampai 11. Bismillahirrahmanirrahim. Fasanuyassiruhu lil-yusra wa ma yughni anhu ma'luhu idza taradda. Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah dewasa. Sesungguhnya kami yang memberi petunjuk. Kesimpulan dari hasil diskusi kelompok 4 adalah harta tidak bermanfaat apabila tidak dipergunakan untuk beribadah sesuai dengan petunjuk Allah. Sekian dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalian tadi sudah belajar tentang pembacaan ulangan surat Al-Ain dan juga artinya. Nah, sekarang ibu akan bacakan isi kandungannya. Isi kandungan saya ini adalah LKPD. LKPD ini nanti ibu akan bagikan. Jadi kalian nanti kerjakan per kelompok sesuai kelompok yang sudah ibu bagikan tadi, ya. Kira-kira hari ini belajarnya senang atau tidak? Senang. Ya, mudah-mudahan senang terus. Terus dari kelas surat Al-Ain kalian belajar apa sih? Harus gimana kita teh? Harus dermawan, nggak boleh apa? Nggak boleh kikir. Sama pertanyaan nomor 1. Nah, pertanyaan terakhir untuk pelajaran terakhir. Takut hartanya berkurang adalah ciri dari orang yang titik-titik. Apakah orang kaya? Ini yang sudah jawab jangan jawab terus. Tapi karena itu kemek. B. Orang miskin. C. Orang yang pemurah. D. Orang yang gigit. D. Orang yang gigit. Kemudian pesan moral yang kedua, berbagi dengan sesama dan saling tolong menolong dalam kebaikan adalah perbuatan yang disukai oleh Allah. Dan yang ketiga adalah jadilah pelajar yang baik. Kemudian utamakan adab. Alhamdulillahirobbilalamin. Untuk proses pembelajaran hari ini cukup sekian, ya. Jangan lupa untuk berbuat baik, ya. Selalu bersifat dermawan, menjauhi kikir. Kemudian jangan lupa tugas LKPD yang nanti ibu bagikan
Baca doa dulu.